Yo guys, selamat datang di channel Sopiler Anime. Di video kali ini, kita akan membaca seluruh alur cerita High School DxD Jilid 11 Part 5. Nah, sekaligus part ini adalah penutup dari serial Jilid 11. Oke, let's begin. Salba yang datang dari Pohotara Sihir ternyata membawa seorang anak dengannya. Dia adalah Leonardo. Nah, kalau kalian lupa siapa itu Leonardo, Leonardo itu anak ini nih. Kemampuannya memanggil makhluk-makhluk apalah gitu. Dan di sini, Salba memanfaatkan kekuatan Leonardo untuk memanggil monster dengan tinggi 200 meter. Monster itu sangatlah kuat. Sampai celah dimensi Longinus hancur. Bahkan Pluto dan para Green Reaper yang tersisa mundur. Di sisi lain, Siegfried merasa marah karena ternyata Salba datang bukan berada di pihak mereka, melainkan di pihak ketiga untuk mengacau. Ternyata dia dibantu oleh Hades untuk melakukan itu. Di antara para monster raksasa ini, muncul banyak monster kecil yang jumlahnya sangatlah banyak. Salba berniat mengirim semua monster ini ke neraka. Tujuannya agar dia dapat membantai semua orang yang ada di neraka, termasuk para anak kecil dan semua petinggi dari Raja Iblis Lucifer. Sontak, Issei langsung marah. Di sisi lain, Salba menyerang Vali. Vali yang kondisinya belum pulih tentu tidak mampu melawan balik Salba. Dan di sini juga, Salba menculik Opis, lalu mundur. Sementara Issei berusaha untuk menyerang Salba. Namun, di sisi lain, Salba malah tertawa kegirangan. Otaknya sudah sangat terganggu nih, Lalu, dampak dari pertarungan mereka adalah kehancuran dimensi. Nah, dimensi semakin retak dan retak. Bisa-bisa mereka tertelan oleh celah dimensi. Dalam hal ini, Kuroka meneriakkan pada semua orang untuk mundur. Namun Issei tidak mau meninggalkan Opis. Melihat Issei yang keras kepala, Rias, Akeno, dan Kiba ingin membantu Issei. Namun Issei menghentikannya, karena bagi Issei, dia masih bisa bertahan di celah dimensi dengan armor naga, namun tidak dengan iblis. Dan di sini, sebelum mereka pergi, Rias memaksa Issei untuk berjanji bahwa dirinya harus pulang. Dan dengan bangga, Issei mengatakan akan pulang dengan selamat. Dan mereka pun pergi. Tersisa Issei, Salba, dan Opis di dimensi ini. Issei yang seorang pria sejati tidak ingin membiarkan Opis begitu saja diambil oleh Salba yang sudah benar-benar tidak waras. Otaknya dipenuhi dengan rasa dendam. Lalu tibalah saatnya. Issei dan Salba beradu argumen. Di sini Salba toksik dan dia terus mengatakan hal-hal buruk tentang Sarjik. Dia juga menekankan akan membunuh anak-anak. Tentu Issei yang melihat betapa murninya perasaan anak-anak tidaklah terima akan hal itu. Kini Issei menjadi marah dan dia mulai mengucapkan mantra dominasi. Hanya saja mantra yang dipakai bukanlah Juggernaut Drive, melainkan Triana Queen. Melihat perubahan Issei, Salba menjadi terkejut dan sedikit trauma. Ya, dulu kan dia dihajar habis-habisan oleh kekuatan ini. Lalu Salba menyerang memakai gerombolan lebah. Tapi hal itu bukanlah halangan bagi Issei. Issei melesat dan menghajar si Salba. Pukulan, tendangan, dan terus-terusan serangan dilancarkan pada tubuh Salba. Sampai di titik di mana Issei bingung. Lah, katanya dia Raja Iblis. Kok lemah amat gitu kan. Dibandingkan dengan Saira Org yang HP-nya super tebal, ataupun Cao-Cao yang agility-nya di luar nalar, Salba ini seperti anak kecil yang merajuk. Lalu Salba mulai terbatuk-batuk darah dan seluruh wajahnya lebam. Issei mengatakan pada Salba, kalau Salba memiliki bakat yang luar biasa banyak, jauhlah melebihi bakat yang Issei miliki. Namun, bakatnya itu dia sia-siakan dengan amarah dan dendam. Bahkan sampai dia meminta bantuan dari Hades. Jadi gini ya alasan Pluto mundur itu bukan karena dia takut, tapi ya emang itu yang direncanakan oleh si Hades. Mendengar Issei mulai sombong, Salba mulai bertambah kesal dan seluruh wajahnya memerah. Dia pun memakai kartu as miliknya, yaitu panah yang dibalut dengan darah Samael. Yap, kekuatan kutukan pemakan naga. Terkena damage itu, Issei mengerang kesakitan. Di sini, Salba mulai tertawa jahat. Dia mengatakan hal-hal toksik lagi,
Mulai dari iblis bodoh sampai Issei akan mati pastinya. Ya kurang lebih, ini adalah serangan yang sama seperti yang diterima oleh Vali dari Samael dulu. Namun, daya tahan Issei tidaklah sekuat Vali. Issei terus mengerang kesakitan, dan Salba teruslah tertawa. Kutukannya sangatlah kuat, dan Salba 100% yakin kalau Issei akan mati oleh serangan itu. Padahal, serangan itu hanyalah mengenai tangan Issei, tapi efeknya menyebar ke seluruh tubuh Issei. Issei terus berteriak sejadi-jadinya, dan dia mulai memikirkan rasa sakit yang selama ini dia alami. Rasa sakit dari tombak cahaya Yuma, tombak malaikat jatuh om-om, hingga gigitan dari Fafnir. Semuanya seakan menggores psikis Issei. Issei tetap berteriak, namun di sini Salba mulai panik dan berteriak, "Kenapa kau tidak mati?" gitu kan. Dan Issei membalasnya dengan santai, "Aku sudah sering mengalami momen hampir mati." Dan sekali lagi, Issei melesat ke arah Salba, lalu memukul Salba lagi. Lalu Salba terbang ke arah Opis. Dia meminta kekuatan pada Opis. Namun percuma, Opis sudah lemah sekarang. Dia tidak dapat memberi kekuatan pada Salba. Salba mulai sangat ketakutan. Dia berencana untuk terbang mundur. Ya, namun percuma. Dengan tembakan Dragon Blasternya, tubuh Salba lenyap. Tapi sebelum musnah, Salba berkata, "Kau akan mati naga merah. Kutukan Samael adalah racun yang pasti membunuhmu." Salba pun lenyap. Lalu Issei melepaskan belenggu dari tubuh Opis. Kini Opis sudah mulai terbebas. Namun wajah polosnya mengatakan, "Kenapa kamu menolongku?" Dan Issei mengambalas, "Karena kamu telah menolong Asia dan Irina." Di sini Issei mulai membuka hatinya pada Opis. Ternyata selama ini Opis hanyalah dimanfaatkan oleh para golongan pahlawan dan juga orang-orang jahat lainnya. Dan yang diinginkan Opis hanyalah kedamaian di dimensi Gap. Lalu Issei berkata, "Setelah ini, mari kita pulang." Dan Opis menjawab, dia tidak punya tempat untuk kembali. Issei pun menjawab lagi, "Datanglah ke rumahku. Kami akan menyambutmu." Percakapan pun berakhir dengan senyuman Opis yang sangat polos. Lalu Issei dibantu oleh Opis untuk berjalan ke celah dimensi. Di sini tubuh Issei terus melemah karena efek kutukan Samael. Lalu Issei berkata, "Opis, jadilah temanku." Seketika juga pandangan Issei mulai kosong. Di sini Drake mulai panik dan Opis membalas pada Drake kalau dia harus berpikir untuk menuju tuanmu yang baru. Jadi Drake harus bersiap-siap gitulah. Mendengar hal itu, Issei tidak merespon dan terus berjalan. Tapi Drake berkata lagi, "Aku akan mengingat pria ini," ya maksudnya si Issei, "selamanya dalam hati." Dan Scan pun berpindah ke Agreas. Di tempat ini, semua orang sedang melakukan ritual. Ritual ini dipimpin oleh Azazel, dan keluarga Gremory berkumpul di sini. Tentunya kecuali Gasper dan Rosewise. Mereka ingin memanggil jiwa Issei. Di sini juga datang Tanin. Dia bekerja sama dengan Vali untuk membuka gerbang naga. Mereka tidak mau tahu. Pokoknya bagaimanapun caranya, Issei harus dipanggil paksa kemari. Di sisi lain, monster raksasa yang tadi muncul mulai datang ke dunia bawah, dan dia mulai mengacau dengan para anak buahnya. Lalu sebuah cahaya harap pun muncul. Gerbang naga sudah terhubung dan lingkaran sihir bersinar. Dari sana muncullah 8 buah pion. Lah, apa maksudnya 8 buah pion? Jadi 8 buah pion itu ada yang memanggil Issei ke alam iblis dan menjadikan Issei sebagai seorang iblis. Azazel bertekuk lutut, lalu memukulkan lututnya ke lantai dengan sangat keras. Dia merasakan kekecewaan yang luar biasa. Mereka tidak berhasil memanggil Issei kembali. Semua orang sedih dan saling menatap dengan wajah yang tidak percaya. Seseorang seceria Issei, seseorang yang bahkan mampu untuk mencuri kekuatan naga putih, seseorang yang bisa dibilang menjadi penopang keluarga Gremory, telah tiada. Rias mulai menangis. Dia menghina Issei karena janji palsunya. Dia berkata dia akan kembali. Tapi apa buktinya? Kemana Issei? Dia telah tiada. High School DxD Jilid 11
Ditutup dengan kesedihan keluarga Gremory karena Ise yang tidak mampu menahan kutukan Semael. Tamat. Oke, thanks for watching and titik. Bye-bye.